Halo semuanya, berjumpa lagi. Nah, untuk pembahasan kali ini masih dalam bentuk operasi perhitungan bentuk akar. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan utama, coba dilihat kembali. Jika ada bentuk penjumlahan bentuk akar di mana akarnya itu ada yang sama, maka mudahnya itu pasti tinggal kita tuliskan jadi A tambah C akar B. Begitu pula juga pengurangan, nanti dapatnya A kurang C akar B. Tapi kalau misalnya perkalian, ya, itu bisa langsung kita kalikan. Jadi untuk akar A dikali akar B sama dengan akar A kali B. Sedangkan untuk bilangan di mana ada akar dan bilangan bulat biasa, maka itu sama saja kita mengalikannya dengan cara menggabungkan. Sehingga nanti A kali akar B. Dapatnya itu adalah A akar B. Nah, tapi sebelum kita masuk ke pembahasan yang utama, coba kita ingatkan kembali mengenai distributif perkalian. Kalau misalkan ingin melakukan distributif perkalian, yang pertama itu adalah lihat bagian yang paling kiri. Di sini ada angka 2, maka angka 2 bisa kita kalikan lagi yang dalam kurung paling kiri. 2 kali 3 yang menghasilkan 6, dan lanjut lagi menuju ke kanannya yaitu 2 kali 2 adalah 4. Sehingga kita dapat hasilnya sama dengan 10. Jadi ini biasa disebut sebagai perkalian pelangi. Untuk mengingatkan kembali, ya, kalau misalkan ada bentuk perkalian seperti ini, yaitu di mana perkaliannya dipisahkan dengan menggunakan tanda kurung, pastinya kalian dianjurkan untuk menggunakan distributif perkalian atau kita sebut sebagai perkalian pelangi. Oke, selanjutnya, nah, bagaimana kalau seandainya ada bentuk seperti ini? Tanda kurung dikali tanda kurung, di mana di sini terdapat dua bentuk bilangan, ya, 5 tambah 4, kemudian dikali dengan 3 tambah 6. Maka ini kita harus mengalihkannya satu persatu, mulai dari paling kiri yaitu 5 kali 3, lanjut lagi ke kawannya yaitu 5 kali 6. Selanjutnya, setelah 5 sudah dikalikan, kita lanjut ke bagian 4, 4 kali 3, kemudian 4 kali 6. Nah, kaidah ini akan terus seperti ini apabila kalian menemukan bentuk pola yang sama. Contohnya saja, untuk akar A dikurang akar B dikali akar A dikurang akar B. Nah, coba kita buat perhitungannya. Yang pertama itu adalah akar A dikali akar A. Maka bisa kita tuliskan ini adalah perkalian pertama. Yang kedua, nah di sini A dikali negatif akar B. Jadi biasakan pada saat kalian pengen menghitung menggunakan perkalian pelangi, tanda yang ada di belakang angka itu diikutkan. Ya, tanda yang ada berada tepat di tanda yang ada berada di depan angka itu diikutkan. Jadi di sini akar A dikali negatif akar B yang kedua. Selanjutnya lagi kita ke sebelah kiri yaitu negatif akar B dikali akar A, ini yang ketiga. Dan terakhir negatif akar B dikali negatif akar B. Nah, keempat. Kalau misalkan sudah dapat itu semua, maka semuanya tinggal kita cari hasilnya. Yang pertama, akar A dikali akar A itu adalah A. Akar A dikali negatif akar B itu adalah negatif akar A kali B. Kemudian negatif akar B dikali akar A itu adalah negatif A akar B juga. Dan nah, yang keempat, negatif dikali negatif hasilnya positif, maka akar B dikali akar B hasilnya itu adalah B. Nah, dari sini semua, karena kita sudah dapat hasil-hasilnya, maka semuanya tinggal kita jumlahkan. Yang pertama itu adalah A ditambah negatif A akar A kali B, kemudian ditambah lagi dengan negatif akar A kali B, ya, dan terakhir baru ditambah nilai B. Jadi kalau misalnya kita tuliskan secara panjang ini semua, maka kita bisa lihat di sini A ditambah negatif akar A kali B, ditambah negatif akar A kali B, kemudian ditambah B.
Nah, bisa dilihat pada bentuk lingkaran ada positif ketemu negatif, maka nanti kita bisa rubah menjadi tanda negatif. Sehingga untuk akar A dikurang akar B dikali akar A dikurang akar B itu sama aja dengan A dikurang akar A kali B dikurang akar A kali B ditambah B. Dan begitu juga untuk perkalian yang untuk akar A dikali akar B dikali akar A kali akar B. Ya. Jadi bedanya antara negatif sama positif seperti ini. Nah, untuk mengingatkan kembali, jangan lupa pada saat kita melakukan suatu perkalian, terutama untuk perkalian distributif, itu pastinya tanda yang ada di depan angka atau bilangan atau apapun itu bentuknya yang ada dalam lingkaran ini, itu jangan lupa disertakan dalam perkaliannya. Selanjutnya kita tadi sudah melakukan suatu perkalian. Nah, kalau untuk pembagian gimana? Pembagian ya mirip-mirip ya. Misalkan akar A dibagi akar B, maka akar A bagi B. Akan tetapi gimana kalau misalkan bentuknya seperti ini? A dibagi akar B. Nah, untuk mengetahui jawaban ini, pertama kita lihat dulu. Kita sudah tahu akar 2 itu adalah termasuk bilangan irasional di mana hasilnya itu adalah 1,4142135 dan akan terus sampai akhir masa. Ya. Ini artinya titik-titik ini angkanya akan terus tidak berulang dan saya pun pribadi lupa. Nah, selanjutnya kalau misalkan akar 2 tadi dibagi ya, 3 dibagi akar 2, berarti kan kita kenanya adalah 3 per akar 2. Seandainya kita buat perhitungannya bentuknya seperti ini, 3 dibagi akar 2 berarti 3 dibagi 1,4142135 sampai sekian-sekian, itu perhitungannya benar-benar akan sangat menyulitkan. Oleh karena itu, kita sebagai pihak matematikawan, ya, bentuk seperti ini tidak diperbolehkan. Sehingga kita harus merasionalkannya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara dikalikan dengan sejenisnya. Jadi kalau misalkan penyebutnya itu adalah suatu akar, maka penyebut itu harus diusahakan gimana caranya dalam pecahan penyebut tidak menjadi akar. Nah, untuk caranya di sini tinggal dikali akar 2 per akar 2, sehingga nanti 3 dikali akar 2 per akar 2 dikali akar 2, dan akan menghasilkan 3 dikali akar 2 per akar 4. Dan kita tahu nilai akar 4 itu adalah 2, sehingga nanti dapatlah 3 akar 2 per 2. Dan hasil akhirnya adalah 3 akar 2 per 2 atau 3 per 2 akar 2. Jadi, perlu diingatkan, jika penyebutnya adalah bentuk akar, maka kalikan dengan akar sejenis. Dan juga kalau misalkan kalian mendapatkan jawaban di mana hasilnya itu ada bentuk akar di bagian penyebutnya, maka itu pasti dipastikan jawaban kalian salah. Karena dalam matematika, pecahan yang penyebutnya itu ada bentuk akar itu harus dirubah atau dirasionalkan. Nah, jadi cukup sekian sampai saat ini ya. Selamat belajar semuanya. Terima kasih.